Assalamualaikum anak-anak hebat, ketemu lagi dengan Pak Ruki. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Ayo menjadi penemu. Baik anak-anak, fokus pembelajaran kita pada tema kali ini ada 3, Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajaran hari ini, ayo menjadi penemu. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Baik anak-anak, Bapak akan membacakan sebuah teks tentang tokoh yang berpengaruh di Indonesia, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada bidang pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburnya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar Diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian, pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Dr. Engineer dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasehat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method, yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Master Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya.
Industri binaan berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi, baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang, seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas seperti vertikal, CN235, dan CN250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Berdasarkan teks yang sudah Bapak bacakan tadi, coba anak-anak Bapak jawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa topik masalah dari teks tersebut? Yang kedua, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Baik anak-anak, kita lanjut pada pembelajaran tentang kosakata baku dan non-baku. Terlebih dahulu, cermati kembali teks eksplanasi pensil C kecil yang amat penting pada pembelajaran sebelumnya yang terdapat pada halaman 106. Perhatikan kata bercetak miring yang terdapat pada teks tersebut, kemudian jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah kosakata tersebut telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia? Jelaskan alasannya. Kedua, di mana dan kapan biasanya kamu menemukan penggunaan kosakata tersebut? Ketiga, kapan saat kita dapat menggunakan kosakata tersebut dan saat kapan kita sebaiknya tidak menggunakan kata-kata tersebut? Jelaskan alasannya. Baik anak-anak, sekarang kita akan bahas pengertian dari kosakata baku dan non-baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sedangkan kosakata non-baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal, sedangkan kosakata non-baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non-formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sekarang setelah anak-anak mencermati kosakata non-baku yang ada pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting, tuliskanlah pada tabel di bawah ini arti dari kata tersebut dan temukan padanan kosakata bakunya. Contohnya, yang pertama, kosakata non-bakunya gimana sih? Artinya itu adalah kata tanya untuk menanyakan kondisi atau cara, yang seharusnya kata bakunya bagaimana. Yang kedua, kosakata non-bakunya bikin, sedangkan kosakata bakunya membuat, yang artinya menciptakan sesuatu. Contoh yang ketiga, modern, sedangkan kosakata bakunya modern, yang artinya sesuatu yang terkini. Selanjutnya, zaman, kosakata bakunya zaman, dan artinya rentang waktu yang menandai sesuatu. Terus, contoh yang terakhir, kosakata non-bakunya dipakai, sedangkan kata bakunya adalah dipakai, yang artinya memanfaatkan sesuatu. Baik anak-anak, setelah mengetahui makna dan kosakata bakunya, kemudian anak-anak buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata baku tersebut. Contohnya, yang pertama, kosakata non-bakunya adalah gimana, sedangkan kosakata bakunya bagaimana. Kemudian kalimat yang dapat dibuat seperti, bagaimana cara membuat tubuh menjadi gemuk. Yang selanjutnya, contoh yang kedua, dari kosakata non-baku bikin, kosakata bakunya membuat, kalimatnya bisa seperti, banjir membuat rumah warga tergenang air setinggi 1 meter. Kemudian, anak-anak semua lanjutkan dengan membuat kalimat menggunakan kosakata baku berikutnya. Anak-anak semua,
Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia? Berikut akan dijelaskan proses distribusi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, produk tersebut dibuat atau diproduksi di tempat pembuatannya atau pabriknya masing-masing. Kemudian, hasil produksi akan disalurkan lewat transportasi darat maupun udara. Setelah itu, disalurkan ke agen di daerahnya masing-masing. Sesampainya di agen, produk tersebut akan didistribusikan kembali ke toko besar maupun toko-toko kecil, kemudian sampai ke konsumen. Dengan adanya alat transportasi, maka kita dapat merasakan hasil-hasil produksi yang mungkin dibuat di luar daerah kita. Oleh karena itu, anak-anak coba sebutkan contoh beragam hasil produksi. Kemudian, apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika terdapat atau jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo. Sudah menyajikan satu contoh hasil produksi seperti perangkat elektronik. Kemudian, apa dampak yang dirasakan di kehidupan masyarakat dengan adanya alat transportasi, yaitu distribusi barang-barang kebutuhan tersebut tersebar secara merata. Sedangkan dampaknya apabila tidak ada alat transportasi, distribusi barang-barang kebutuhan tersebut tidak tersebar secara merata. Kemudian anak-anak Bapak lanjutkan apa hasil produksi lainnya, serta dampak pada kehidupan masyarakat jika ada alat transportasi dan jika tidak ada alat transportasi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Amati rangkaian seri dan rangkaian paralel yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, kita dapat membuat persamaan dan perbedaan kedua rangkaian tersebut dalam diagram Venn berikut. Ciri-ciri dari rangkaian seri adalah: pertama, disusun sebaris. Kedua, terdiri dari satu jalur rangkaian. Ketiga, jika rangkaiannya satu mati, semua akan mati. Keempat, hemat kabel. Sedangkan ciri-ciri dari rangkaian paralel: pertama, disusun berderet. Kedua, terdiri dari dua atau lebih rangkaian. Ketiga, jika rangkaian mati satu, lainnya tetap berfungsi. Yang keempat, boros kabel. Sedangkan persamaan dari kedua rangkaian seri dan paralel adalah sama-sama berfungsi untuk menyalakan peralatan listrik. Sekian pembelajaran dari Bapak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Mama Roki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.